Pakai efek apa nih? Ajarin pula lah Ibu jadi apa ya? Apa namanya nih? Yang di laut tuh apa namanya ya? Bajak laut, Bu. Aduh, Bu. Kamu hati-hati loh. Sekarang hari TNI. Ibu dari tadi nonton TV hari TNI. Ntar kamu ditangkap sama TNI AL ya, Andre. Aduh, maaf Bu, maaf Bu. Lupa Audrey. matiin. Ya Bu. Audrey. Ya Bu. Kreatif ya. Gimana nanti tutorial lah Ibu? Ibu mau jadi apa ya? Jadi Spider-Man lah. Oke, ini Ibu belum bisa buka nih layarnya nih. Siapa yang bisa bantu? Tapi kalian pada di luar kota semua lupa Ibu memperbaikinya ya. Karena banyak kelas yang offline, jadi lupa ini. Jadi layar Ibu tuh nggak bisa keluar kalau apa nih? Kan Ibu nggak nongol kan? Kalau Ibu buka buka video, nah kan nggak nampak kan? Nah, lalu kalau Ibu tutup, keluarlah foto ini. Nah, jadi nggak pandai lah Ibu nantilah. Lupa-lupa terus mau memperbaikinya. Kalau Ibu nggak pandai, biasanya nih anak-anak muda yang lebih canggih dalam dunia per-IT-an ini ya. Oke, baik. Hari ini memang kurang sedap rasa badan ya, tapi demi mahasiswa Ibu tetap hadir. Karena online masih bisa lah dari rumah nih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat Hari TNI bagi mungkin yang anak tentara ya. Seru nih lihat TV defile pasukan. Nah, Ibu paling suka. Jadi kalau tiap tahun itu, kalau Hari TNI, terus dia hari-hari kemerdekaan, nah itu kecuali ya kalau hari kemerdekaan kan kita upacara ya. Tapi kalau TNI kan nggak ikut. Jadi suka kali menontonnya. Senang kali melihat kebangsaan, cinta tanah air, yang gitu-gitu ya, ke tentara-tentara yang luar biasa itu tampilannya, walaupun kalau diri sendiri nggak bisa jadi seperti itu, tapi kita lihat di TV ya. Mudah-mudahan Indonesia aman. Kalau mahasiswa lihat sekarang di Timur Tengah itu, sekarang Timur Tengah itu membara ya. Mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia ketiga. Ya, amin ya. Kalau terjadi itu waduh sedihnya ya. Bagaimanapun yang namanya perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Pasti banyak korban-korban masyarakat yang masyarakat sipil, perempuan, anak yang jadi korban ya. Banyak yang juga eksodus dari negaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, Indonesia ini mudah-mudahan aman terus ya. Jadi kita bisa menikmati dunia ini dengan tenang, aman ya. Yang penting walaupun dalam suasana tahun politik, mahasiswa berbeda pilihan itu biasa ya, tapi jangan terjadi permusuhan di antara kita. Itu yang paling penting ya. Karena memang sekarang ini cukup panas suasananya ya kalau kita lihat ya. Baik, itu intermezzo saja karena memang hari ini istimewa menurut Ibu karena memang hari TNI ya. Kita masuk sajalah kita kuliah. Tapi sebagai insan akademis, insan pendidikan tinggi, ya kita harus peka terhadap isu-isu nasional ya. Baik, hari ini kita masuk mata kuliah kependudukan. Kita akan melanjutkan materi yang sudah Ibu sampaikan. Maaf, ini kayaknya TV Ibu masih berbunyi nih ya. Bentar Ibu kecilin. Oke. Ya, Ibu langsung saja lah ya share screen. Oke. Bisa diterima slide-nya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Bisa, Bu. Ya. Materi kita pada hari ini bertemakan mortalitas dan morbiditas ya. Kalau minggu lalu kita bicara tentang fertilitas, kelahiran ya.
Sekarang kita berbicara tentang kematian dan penyakit, ya, mortalitas dan morbiditas. Ya, pada slide ini dilihat ya, kok gambarnya anak-anak ini Bu, ada yang lagi menari-nari, ini ada yang kurus juga ada ya, seperti ini ya. Karena memang angka kematian ya dan penyakit itu yang masih menjadi rentan atau berisiko tinggi adalah termasuk anak-anak ya, bayi, balita itu menjadi salah satu bagian atau kelompok umur yang sangat rentan ya, yang masih lemah, berisiko tinggi untuk terjadinya penyakit maupun angka kematian. Nah, kalau kita lihat data banyak sekali ya, masih banyak penyakit-penyakit yang menular maupun tidak menular yang merenggut anak-anak balita sehingga mereka mengalami kematian. Ya, kemudian juga angka kematian ibu ya juga masih tinggi di negara kita ini. Untuk itu ini menjadi suatu pusat perhatian ya atau yang menjadi konsentrasi ya oleh pemerintah. Banyak sekali peraturan-peraturan atau undang-undang yang keputusan dari Menteri Kesehatan maupun juga dari pemerintah, presiden untuk konsentrasi terhadap anak-anak balita ini, karena memang mereka inilah yang nanti menjadi generasi emas bangsa Indonesia ya menuju 2045 itu. Nah, sekarang kita lihat ya, apa itu mortalitas ya. Mortalitas itu tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa sebagai kematian yang terjadi pada anggota penduduk. Ya, menurut konsepnya terdapat 3 keadaan, yaitu ya secara secara konsep ya, ada 3 ya kondisi yang vital yang terjadi pada penduduk atau masyarakat kita, yaitu kalau pada angka kelahiran yang hidup, kemudian ada lahir mati ya, kemudian ada yang sudah memang meninggal atau mati di dalam kandungan. Nah, menurut PBB dan WHO, definisi dari ketiga tersebut ya. Nah, kalau yang dikatakan lahir hidup itu adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim, ya, hasil konsepsi itu hasil perkawinan dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan. Ya, jadi kalau yang dikatakan lahir hidup itu ya tentunya dilahirkan dari rahim seorang ibu ya. Artinya di sini lahirnya lengkap ya, walaupun misalkan ada kekurangan atau disabilitas, tapi dianggap untuk organ-organnya lengkap ya, tanpa memandang lamanya kehamilan. Jadi kehamilan itu kan ada usia normalnya ya. Kalau kurang dari yang seharusnya, nah itu nanti terjadi kelahiran prematur. Nah, penanganan atau manajemen penata laksanaannya mungkin itu bidan yang lebih paham ya. Untuk bayi-bayi prematur tentunya dengan bantuan tindakan medis dan menggunakan peralatan medis supaya organ-organ vital daripada bayi yang dilahirkan dengan kondisi prematur atau bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir rendah itu bisa mencapai kondisi yang ideal ketika dia nanti bisa berkembang, untuk dia berkembang ya. Jadi kalau yang namanya lahir hidup itu tidak memandang kondisi secara fisik, tapi yang dikatakan lengkap adalah organ-organ pentingnya atau organ-organ di dalamnya sudah cukup dan mampu untuk hidup dia, dan itu tidak memandang lamanya kehamilan. Nah, kalau lahir mati adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan ya. Jadi tidak adanya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi itu dikeluarkan dari lahir ibunya. Ya. Nah, jadi ini lahirnya udah mati duluan ya, sudah di dalam mungkin sudah tidak bernyawa ya. Karena di sini diistilahkan mortalitas itu kan angka kematian, jadi bahasanya mati ya, nggak apa-apa kalau saya menggunakan dalam kata-kata seperti ini ya. Kemudian
mati keadaan menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen ya. Jadi kalau ya namanya mati ya, tanda-tanda kehidupannya ya tidak ada lagi. Ya orang mati bisa hidup lagi enggak? Ya itu memang ada kondisi-kondisi yang opsional ya, kadang memang ada yang disebut dengan kalau di masyarakat itu yang disebut dengan mati suri ya. Jadi kalau mati suri itu kan hilangnya detak jantung ya atau pernapasan yang sementara yang akhirnya dia nanti bisa muncul kembali. Itu suatu keajaiban lah kalau kita bilang seperti itu ya. Tapi yang dimaksudkannya di sini adalah mati itu keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen. Makanya ketika seorang divonis mati atau balita pasti ini akan ditandai dengan pemeriksaan-pemeriksaan ya. Kalau secara kasat mata kita seandainya ditemukan oleh orang yang non kesehatan tentunya dia akan melihat tidak ada terasanya detuk jantung dan seterusnya ya, kaku misalnya ditandai dengan perubahan warna pada bibir, pada tubuh dan seterusnya. Tapi kalau dalam kesehatan atau ilmu medis itu tentu ada tanda-tanda yang bisa dilihat dari secara medis jika dikatakan seseorang itu mati ya, meninggal. Nah, perkembangan angka kematian ibu dan di Indonesia ya. Nah, ini cukup semakin terjadi fluktuatif ya. Memang ada penurunan. Nah, ini kita contohkan aja untuk penurunan angka kematian di Indonesia ya dalam 6 tahun 6 tahun ini ya 94 sampai dengan 2019 ya. Nah, kalau kita contoh lihat di sini terjadi fluktuatif ya, angkanya itu naik kemudian turun yang tidak terlalu signifikan. Ya, kalau di sini kita bandingkannya pada tahun 94 itu misalnya dari 100.000 kehamilan ya. Kemudian 97, 334 dan seterusnya. Pada 2018-2009 ada 305. Nah, di sini terdapat ya dengan kata lain ibu meninggal setiap tahunnya itu ini angka kematian ibu ya. Setiap tahunnya karena kehamilan dan persalinan. Jadi disebabkan kematian ibu ya itu karena kehamilan dan persalinan ya masih terdapat ini di Indonesia. Ya, jadi di negara kita masih ada ditemukan angka kematian ibu diakibatkan oleh kehamilan dan persalinan. Walaupun setiap tahun masih bisa ditekan ya, masih penurunan terus, tapi masih ada. Yang diharapkan tentunya adalah zero ya. Tidak ada lagi kematian ibu akibat kehamilan dan persalinan. Jika dikalkulasikan dalam hitungan hari, berarti terdapat kalau kita lihat dari data 38.000 ibu yang meninggal atau 2 ibu setiap zamannya, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk kematian ibu atau kematian ibu akibat dari persalinan ataupun melahirkan itu, ya, dari data BKKBN ya, sebenarnya dapat dilakukan pencegahan ya, dapat dilakukan pencegahan. Makanya melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan program kerjanya Bangga Kencana, itu ada upaya jangan terjadi kelahiran itu 4T ya. Terlalu cepat misalkan dari sisi umur ya. Karena seperti kita tahu untuk kondisi wanita usia subur ya yang baik atau dalam kondisi sempurna untuk melahirkan itu adalah pada usia 20 ya ke atas ya, 20 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah itu ya itu masih belum sempurna kondisi rahim ataupun secara biologisnya ya. Nah, itu diharapkan tentunya dari undang-undang dikeluarkan, undang-undang perkawinan 19 tahun itu, jadi dia 20 tahun melahirkan, itu adalah kondisi yang baik untuk seorang perempuan atau ibu itu untuk melahirkan. Kemudian juga tidak terlalu tua ya, artinya usia-usia risiko tinggi untuk melahirkan. Nah, itu diupayakan sekali terus disosialisasikan atau terus dihimbau kepada masyarakat ya. Usia-usia di atas 35 tahun itu termasuk usia resti, risiko tinggi untuk melahirkan.
Namun memang masih banyak ya terjadi kelahiran pada saat si ibu berusia di atas 35 tahun ya, tapi memang ada yang selamat ya, tapi risiko tinggi karena memang kondisi si perempuan atau si ibu itu dengan usianya yang sudah matang sekali, nah itu bisa berakibat banyak ya, karena pengaruh-pengaruh penyakit penyakit komorbid yang menyertai ini yang ditakutkan, karena itu makanya disebut dengan risiko tinggi. Nah, maka di sini disampaikan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu ya upaya untuk menurunkan angka kematian ibu ya. Jadi ada kontrasepsi yang bisa supaya kehamilan itu tidak terlalu dekat jaraknya ya. Jadi berarti program keluarga berencana itu bukan berarti melarang orang punya anak lebih dari 2 ya sebenarnya ya, tapi memang karena pertimbangan-pertimbangan itu bukan hanya dari sisi jasmaninya saja, tapi juga mental, kemudian juga masalah sosial ekonomi. Nah, itu dipertimbangkan ya. Nah, pemakaian kontrasepsi meningkat maka angka kematian ibu bisa ditekan. Ya, terlalu dekat, terlalu cepat, kemudian terlambat penanganan juga itu juga tidak terlambat penanganan, kemudian tidak cepat tertolong ya, nah itu juga menyebabkan angka kematian. Makanya 4T program itu melalui kontrasepsi ini salah satu untuk menekannya. BKKBN berharap angka kematian ibu sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, ini 2015, jadi 346 per 100.000 kelahiran hidup. Bisa menjadi 306 per 100.000, jadi ada peningkatan target terus yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Tentunya target tersebut bisa tercapai melalui kerjasama ya, jadi melalui pemerintah pusat, BKKBN sebagai badan koordinasi untuk keluarga berencana itu ya. Kemudian nanti ada perwakilan-perwakilan ke provinsi dan juga nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota. Terutama untuk meyakinkan masyarakat. Jadi tugasnya itu adalah mengkoordinir, meyakinkan masyarakat tak lagi melakukan nikah dini ya. Tadi yang saya sampaikan ya, dengan usia-usia yang di bawah 20 tahun tadi, dan menggunakan kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kontrasepsi itu untuk mengatur kehamilannya. Ya, Bu, kalau dulu kita bicara pada zaman Orde Baru, orang memang diwajibkan punya anak 2 ya. Pada saat itu kita kan masa pembangunan ya. Jadi Indonesia itu keluar dari masa Orde Lama masuk Orde Baru ya. Penduduk kita itu memang sangat meludak dan kita itu kan masih pasca masa penjajahan ya, pasca baru merdeka. Jadi untuk mengatur itu, mengendalikan penduduk ya, bahkan di situ dulu urbanisasi, transmigrasi diatur sedemikian rupa ya, menata Republik Indonesia ini ya salah satunya dengan melaksanakan program KB. Jadi kita kan pasca penjajahan itu kan banyak ya korban-korban dan kebodohan ya bagi masyarakat Indonesia itu waktu itu. Nah, diwajibkan dulu punya anak 2, bahkan diberikan reward-reward ya kepada ibu-ibu yang mau ber-KB atau kontrasepsi. Tapi kebanyakan mereka juga adanya 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi berhasil ya program KB dulu itu pada zaman Orde Baru. Nah, terus dengan reformasi ada perubahan-perubahan sedikit ya. Jadi banyak sekali ya peraturan-peraturan yang mungkin terubah dan konsentrasinya untuk ke KB mulai berkurang. Nah, sekarang mulai ditingkatkan lagi. Nah, perkembangan penurunan angka kematian bayi ya. Nah, dari hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia, SDK ini dilaksanakan oleh BKKBN ya. Ini contohnya pada tahun 2017 misalnya ya. SDKI menunjukkan dari tahun ke tahun angka kematian bayi mengalami penurunan yang signifikan sampai sekarang ya. Dari 68 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada 91 hingga 24 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada peningkatan ya upaya-upaya yang dilakukan oleh BKKBN dengan bekerjasama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota melakukan survei demografi dan kesehatan Indonesia. Ya, ini bekerja sama antara BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Ada perkembangan yang cukup signifikan ya, penurunan angka kematian ibu. Nah, Indonesia mungkin kalau di Provinsi Riau sendiri
penurunan ya, kecil ya angkanya pada ini, tapi masih tinggi di daerah-daerah timur ya, atau daerah-daerah yang masih status kesehatan masyarakatnya masih rendah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengukur mortalitas ya. Tentu ada standar atau rumus-rumus yang digunakan oleh pemerintah untuk menghitung ya angka kematian. Ya, beberapa ukuran dasar mortalitas yang banyak digunakan ya. Nah, ini yang banyak digunakan oleh pemerintah untuk melihat bagaimana perkembangan angka kematian penduduk di wilayah. Nah, ini angka kematian kasar ya. Jadi yang pertama ada dikenal dengan CBR atau CBR, crude death rate ya, angka kematian kasar, yaitu jumlah kematian per 1000 penduduk ya, jumlah kematian per 1000 penduduk pada tahun tertentu. Jadi sekali lagi dihitungnya pada suatu periode ya. Secara matematis rumus menghitung CDR ini adalah ya, jadi CDR itu angka kematian kasar itu didapatkan dari jumlah kematian tahun tertentu ya dibagi dengan penduduknya pada tahun tertentu tersebut dikali dengan konstanta. Konstantanya adalah 1000 penduduk. Ya, jadi bisa dihitung nanti. Ya, kalau ingin mencari angka kematian kasar. Misalnya kalau misalnya jumlah kematian tahun itu 5, misalnya 50 misalnya kita bagi dengan penduduknya misalnya ada 1.500 ya kali dengan 1000. Nah, seperti itu aja, kita kalikan aja berarti 50 dikali 1000, 50.000 dibagi dengan 1.500. Jadi berapa dia? Ya, bagilah 50.000 bagi 1.500 ini ya. Seperti itu cara mencari angka kematian kasar. Nah, sekarang ada perhitungan yang lain ya. Tadi kita mencari angka kematian kasar, sekarang kita melihat angka kematian menurut umur. Jadi kita bisa pisahkan angka kematian menurut umur ya. Berapa misalnya kalau dilihat dengan kelompok umurnya dari segi kelompok umur, maka rumus yang dipakai itu menggunakan Age Specific Death Rate atau ASDR. Ya, angka kematian menurut umur ini ya atau ASDR, angka kematian menurut umur atau ASDR, Age Specific Death Rate ya, adalah jumlah kematian yang terjadi pada kelompok umur tertentu. Jadi yang dicarinya pada kelompok umur berapa yang kita cari per tetap konstanta 1000 penduduk kelompok umur tersebut pada tahun tertentu. Ya, jadi tetap kita bandingkan pada tahun yang sama ya. Nah, rumus ASDR ini adalah ya, ini ASDR ya, sama dengan jumlah kematian penduduk kelompok umur tertentu pada tahun tertentu ya. Jadi ASDRI itu kelompok umur tertentu pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk ya. Jadi di pembaginya juga tentang kelompok umur I itu ya pada tahun tertentu itu. Jadi disesuaikan antara pembilang dan pembaginya ya kali konstanta. Ya, jadi jangan salah kalau menghitung ASDR itu ya angka kematian pada kelompok umur tertentu, kita harus membaginya dengan jumlah penduduknya pada kelompok umur tertentu itu pada tahun yang sesuai atau pada tahun tertentu sesuai dengan pembilangnya dikali dengan konstanta 1000. Nah, kita lanjut angka kematian bayi. Ya, tadi kita sudah mendapatkan angka kematian kasar, kemudian angka kematian pada kelompok umur tertentu. Sekarang kita melihat bagaimana melihat angka kematian bayi, bagaimana caranya, ya, atau infant mortality rate (IMR), ya. Yaitu kematian bayi yang berusia, jadi kelompok bayi itu kan di bawah 1 tahun ya. Jadi terhitungnya 0 sampai 11 bulan. Jadi di atas 1 tahun tidak masuk lagi. Ya, berarti 12 masuk enggak, Bu? Enggak ya, karena di bawah 1 tahun. Ya, jadi jangan salah kalau misalnya
12 bulan masuk? Tidak, berarti 0 sampai 11 bulan saja per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Jikalau mencari rumusnya ya, IMR, jumlah kematian bayi yang berusia di bawah 1 tahun ya pada tahun tertentu. Ya, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu. Ya, dibaginya dengan jumlah kelahiran hidup. Nah, ini jangan salah ya kalau rumusnya ya. Jumlah kematian bayi yang berusia di bawah 1 tahun pada tahun tertentu bagi dengan jumlah kelahiran hidup, berarti yang mati atau yang meninggal tidak masuk ya pada tahun tertentu. Dikali dengan konstanta 1000. Nah, angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting ya. Jadi ingin melihat derajat status kesehatan masyarakat itu salah satunya pasti melihat angka kematian bayi. Jadi kalau suatu daerah itu masih memiliki angka atau AKI, ya AKI-nya AKB atau AKI-nya masih tinggi. Nah ini dapat dikatakan bahwa derajat kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat di situ masih rendah karena indikator masih dilihat dari kematian bayi dan ibu ya, AKI dan AKB. Nah, sekarang kita masuk ke angka kematian maternal ya atau maternal mortality rate atau MMR. Ya, angka kematian maternal itu adalah jumlah kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 1000 kelahiran hidup. Nah, ini beda lagi ya kalau MMR mencarinya seperti ini ya. Jumlah kematian perempuan atau wanita yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 1000 kelahiran hidup. Tetap pembaginya 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Jadi pada tahun yang sesuai. Nah, bagaimana mencari rumusnya? Ya, mencari angka MMR itu yaitu jumlah kematian maternal, ya, jumlah kematian wanita ya yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikali dengan konstanta 1000. Ya, itu rumus untuk MMR. Nah, selanjutnya kematian perempuan ketika hamil ya sampai 42 hari setelah persalinan tanpa memandang umur kehamilan dan letak kehamilan atau kematian kehamilan dan letak kehamilan. Kematian ini bisa disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan kematian itu bisa disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan kehamilan ya atau memburuk akibat kehamilan. Disebabkan karena pertolongan kelahiran tidak tepat dan kematian maternal tidak termasuk kematian akibat kecelakaan. Jadi yang termasuk karena penyakit ya yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran itu termasuk di sini kategorinya adalah kematian itu ketika hamil sampai 42 hari kehamilan. Jadi yang tergolong dalam kematian MMR ini ya kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran itu syaratnya adalah yang termasuk ya yang masuk dalam hitung MMR ini adalah perempuan yang meninggal ya ketika hamil ya sampai 42 hari setelah persalinan. Jadi kalau terjadi kasus ketika hamil maupun 42 hari setelah persalinan tanpa memandang umur kehamilan tak kehamilan. Jadi mau kehamilan berapa saja itu tetap masuk dalam hitungan MMR ya. Nah, kematian ini disebabkan oleh penyakit ya yang berkaitan dengan kehamilan. Jadi penyakit disebabkan oleh kehamilan atau memburuk akibat kehamilan. Jadi itu kategori yang sakit pada saat hamil ya. Atau memburuk akibat kehamilan disebabkan karena pertolongan kelahiran atau pada saat karena pertolongan kehamilan yang tidak tepat itu masuk juga dalam MR ya. Kematian maternal tapi akibat kecelakaan tidak masuk. Jadi kalau hitungannya misalkan si perempuan tersebut ketika hamil meninggal tapi karena misalnya mengalami kecelakaan ya, misalnya kecelakaan terjatuh atau misalnya karena tabrakan ya itu tidak termasuk dalam hitungan MMR. Ya, yang termasuk dalam hitungan MMR ini adalah penyakit
atau kematian yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran. Ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk mortalitas sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan untuk mortalitas? Untuk penghitungan kematian? Cukup paham mahasiswa? Halo? Insyaallah paham, Bu. Ya, oke. Kalau gitu kita masuk ke morbiditas ya. Morbiditas ya. Morbiditas itu dalam arti sempit dimaksud sebagai peristiwa sakit atau angka kesakitan ya. Jadi dalam arti luas, morbiditas mempunyai pengertian yang lebih kompleks ya. Jadi secara singkat atau secara sempit ya, berarti peristiwa sakit atau kesakitan. Namun secara luas morbiditas itu mempunyai pengertian yang lebih kompleks ya. Tidak saja terbatas pada statistik atau ukuran tentang peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga faktor yang mempengaruhinya. Jadi dalam perhitungan morbiditas secara kompleks di sini berarti angka suku dan bangsa. Ya. Nah, ini apakah ada penyakit yang misalnya penyakit itu hanya terjadi pada jenis kelamin tertentu? Ya, ada ya, misalnya pada penyakit-penyakit misalnya kanker serviks atau apa namanya? Prostat ya. Kalau kayak serviks kan hanya pada perempuan ya, kemudian prostat itu pada laki-laki. Kemudian suku ya. Nah, ada penyakit-penyakit yang cenderung diderita oleh suku-suku tertentu, misalnya memang karena kebiasaannya ya. Atau memang suku-suku yang memang menurunkan misalnya yang menurunkan memang genetik ya terhadap keturunannya. Kemudian faktor komponen ini kenapa harus pakai link yang baru? Mana Rafki? Ngirimkan link baru lagi. Rafkinya mana? Soalnya ada waktu panggilan berakhir, Bu. Gak tahu juga kita, Bu. Jadi gimana? Ibu keluar lagi? Gimana nih? Sampai habis aja nanti masuk lagi gitu ya? Iya, Bu. Iya, tunggu Gitu habis aja, aja, Bu. Bu. Oh iya, ya oke. Makanya Ibu lihat tadi ada chatnya. Ya, yang kedua kita lihat ya. Jadi di sini ya faktor yang mempengaruhi kesehatan secara umum tuh ada kalau dalam istilah epidemiologi kita mengenal host, agent dan environment ya. Jadi HAE tadi dari faktor genetik, lingkungan dan perilaku. Genetik tentu hostnya ya. Kemudian environment dari faktor lingkungan. Nah, di sini komponen biologis misalnya organ tubuh, gizi, perawatan, kebersihan lingkungan, ya, pendidikan, sosial, budaya, tradisi, agama, adat, ekonomi, dan politik. Jadi banyak sekali ya faktor dari sudut lingkungan ini ya yang mempengaruhi kesehatan kita secara umum. Nah, kemudian dari faktor faktor perilaku ya, manusianya ini juga keadaan perilaku akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Perilaku yang tertanam pada masa anak akan terbawa dalam kehidupan selanjutnya. Makanya pada 1000 hari kehidupan itu HK itu sangat penting sekali bagi seorang individu ya atau seorang anak manusia. Ya, jadi itu bisa diintervensi. Makanya pemerintah konsentrasi sekali pada usia-usia 1000 hari pertama kelahiran itu diberikan asupan yang baik sehingga nanti berimplementasi kepada tumbuh kembang anak yang juga bagus ya. Nah, untuk kehidupan selanjutnya. Jadi faktor genetik, lingkungan, perilaku ini merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan ya jika ingin generasi atau anak itu sehat ya ke depannya. Jadi ini sangat menentukan. Nah, kalau kita lihat dari faktor siklus kesehatan, jadi koneksi dipengaruhi dari faktor yang dipengaruhi dari siklus kesehatan itu ada beberapa koneksinya ya, beberapa faktor berikut ini termasuk di situ keturunan, fertilitas, kecukupan gizi, nah kondisi
sperma dan ovum, faktor hormonal dan faktor psikologis ya. Jadi kalau sedikit ya dari faktor koneksinya ya, siklus kesehatan itu bisa juga dilihat dari keturunannya, fertilitas ya, nanti bagaimana kecukupan gizinya. Jadi ketika dia lahir itu gimana kondisi sperma dan ovum dalam kondisi yang baik ya. Nah, inilah kita ringkas aja lah ya. Tadi saya juga sudah membahas usia remaja, kemudian dewasa, kemudian lansia ya. Nah, sekarang kita lihat dari faktor material. Nah, usia dan jumlah anak dan kelahiran itu ini secara materi harus diperhitungkan oleh seorang pasangan usia subur ya. Umur ibu yang terlalu muda ya, T yang satu itu terlalu muda mempunyai risiko mengalami kematian bayi akibat dari psikis dan biologis yang belum matang. Ya. Kemudian T berikutnya terlalu sering melahirkan akan semakin tinggi angka risiko kematian bayi, ya. Kemudian jarak kelahiran ya terlalu dekat. Ya, jadi terlalu muda, terlalu sering, terlalu dekat, terlambat dalam penanganan nanti yang terakhir ya. Sedang ibu dengan jarak kelahiran relatif pendek mempunyai risiko mengalami kematian bayi. Ya, jadi idealnya jarak kelahiran itu ya 2 tahun sampai 5 tahun itu cukup baik ya. Nah, sekarang kita lihat dari faktor nutrisi ya. Nutrisi si ibu. Kelompok ibu yang kurang mengkonsumsi kalori, protein, vitamin, dan mineral yang cukup akan mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami kematian bayi. Ini dari sudut faktor nutrisi. Jadi ini kematian ibu dan bayi ibu ya dari sisi material yang pertama tadi, kemudian faktor nutrisi, kemudian faktor lingkungan bisa di sini berdampak terhadap kondisi kesehatan seorang ibu, calon ibu, polusi, kontak dengan bahan-bahan yang merusak atau membawa penyakit ya, kemudian faktor kecelakaan. Nah, ini faktor kecelakaan ini kalau kita menghitung MMR nggak masuk ya, tapi kalau ini faktor kecelakaan ini kan kita lihat faktor-faktor penyebab ya. Tetapi untuk kecelakaan karena kesalahan individu. Kemudian faktor pengendalian penyakit ini meliputi perilaku hidup sehat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu ya. Jadi banyak ya penyakit-penyakit kalau pada usia misalnya seorang ibu itu mengalami hamil ya, hamil. Nah, hamil itu kondisi yang resiko tinggi atau gampang ya untuk mendapatkan atau terpapar penyakit. Nah, dihindari ibu sakit ketika hamil. Nah, itu kalau bisa diupayakan dengan perilaku hidup sehat ya. Jadi ibu yang memiliki pengetahuan yang baik, dia menjaga dan melindungi dirinya dari berbagai ancaman penyakit. Nah, di sini kita masuk kepada faktor yang menyebabkan kematian karena penyakit ya. Nah, secara medis untuk kematian bayi itu kurang dari 1 tahun yang saya sebut tadi. Tadi kita memperhitungkan angka kematian kasar itu yang kurang dari 1 tahun ya. Itu bisa disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bagian atas ya, ISPA, diare, radang paru, penyakit saluran pencernaan, kejang pada bayi, infeksi virus, cacat bawaan, difteri. Faktor internal dalam kandungan serta faktor eksternal lainnya. Nah, ini kematian bayi pada kurang dari 1 tahun. Kemudian pada 1 sampai 4 tahun ya, secara medis penyakit-penyakit yang dialami oleh bayi ya atau anak ya. Kematian anak 1 sampai 4 tahun ya. Itu infeksi saluran pernapasan atas ya. Nah, ini yang paling cepat sekali itu pneumonia, radang saluran pernapasan bagian atas, diare, radang paru ya. Pneumonia itu bahaya tuh. Kemudian diare, radang paru, malaria, gejala kejang dan difteri, kekurangan nutrisi dan penyakit jantung. Ini secara medis penyebab kematian pada bayi, anak ya. Nah, faktor-faktor penyebab kematian karena penyakit ya. Secara umum penyakit sebagai faktor penyebab kematian dapat dikelompokkan ya. Yang kita lihat di sini kematian maternal, komplikasi kehamilan, kelahiran dan nifas ya. 3 terlambat, 4 terlalu ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang hamil itu 3 terlambat dan 4 atau 4T kalau diistilahkan ya. Secara umum sebagai faktor umum penyakit, sebagai faktor penyebab kematian dapat dikelompokkan menjadi penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi ya. Nah,
Ini kita lihat lagi penyebab langsung ya untuk kematian ya. Kalau kita kelompokkan untuk penyebab kematian, penyebab langsung, ada penyebab yang tidak langsung ya. Secara langsung nih misalnya perdarahan, keracunan kehamilan pada ibu hamil ya, dan pendarahan nih masih 28%, 24% infeksi, komplikasi nifas, persalinan macet atau lama, dan keguguran. Ini penyebab kematian pada ibu ya. Nah, yang paling tinggi di sini karena pendarahan ya. Nah, ini pendarahan pasca melahirkan ini. Masih banyak kasusnya ya, makanya ibu yang anemi, ibu yang hipertensi, preeklamsi itu adalah risiko-risiko bagi kematian ibu itu ya. Makanya kadang-kadang dokter itu langsung kalau ibu yang dengan hipertensi itu dia ngambil tindakan untuk dioperasi ya. Kemudian keracunan kehamilan, nah ini bahaya sekali ya, infeksi ya, dan keguguran 5% ya. Nah, penyebab tidak langsung yang pertamanya terlambat mengenal tanda bahaya. Nah, makanya tanda-tanda vital kehamilan itu seorang ibu yang hamil itu harus melakukan pemeriksaan ya, minimal dalam masa siklus kehamilan yang 4 kali ya. Kehamilan pertama, trimester kedua ya. Kemudian terlambat mencapai fasilitas kesehatan, terlambat mencapai pertolongan di fasilitas kesehatan. Nah, faktor risiko untuk ibu yang melahirkan itu yang terlalu muda itu ya kurang dari 20 tahun ya. Itu yang saya sampaikan tadi. Terlalu sering, itu kurang dari 3%. Terlalu rapat jaraknya, kemudian terlalu tua untuk melahirkan. Nah, ini risiko-risiko tinggi. Jadi kalau sering itu yang kecil dari 3 anak itu terlalu sering melahirkan, kurang dari 3 anak 37%. Terlalu rapat jarak melahirkan ya, kurang dari 2 tahun 9,4%. Kemudian terlalu tua 13,9 ya. Nah, oke, enggak ada lagi ya. Terima kasih. Oke, saya sudah menjelaskan tadi untuk materi kita pada hari ini ya, sudah hampir jam 11:30 ya. Saya mau undur diri dulu karena masih ada kelas yang lain. Mungkin mahasiswa nanti akan saya sampaikan materinya kepada mahasiswa ya. Terima kasih ya, hari ini kita agak bertukar-tukar dengan link ya, tapi nggak apa-apalah ya. Mungkin nanti kenapa nggak bisa lagi pakai yang model kemarin si Rafki, mana Rafki? Nggak bisa lagi ya, Gimit lagi ya? Atau karena kelebihan 1 jam? Lebih dari 1 jam ya? Mana Rafkinya? Halo Rafki? Rafki menghilang nih, kemana Rafkinya nih? Nggak ada Rafki. Mungkin saya inilah ya, saya absen ya. Ada yang nggak datang nggak sekarang ya hari ini? Datang, Bu. Datang semua? Mohon maaf, saya mau ngabsen dulu. Nggak bisa ya. Bentar ya. Ya, Ovi Didianti ada ya? Ada hadir? Ada Bu, Ovi Dwi Dewanti hadir. Ya, Mentari Rizky Lestari. Hadir, Bu. Kembaran ya sama Mentari Faiza Azara? Beda ibu, Bu. Cuman namanya ya. Ada Mentari Faiza? Hadir Bu. Vanessa?